4 orang anak tewas tenggelam saat tengah menikmati libur lebaran di Pantai Tompek, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sementara 1 anak lainnya berhasil diselamatkan. Jawa Timur. Menurut petugas PLN Madiun, balon udara yang mengenai kabel PLN sempat membuat listrik di Kecamatan Dagangan padam. Menaikkan balon udara memang menjadi tradisi di sejumlah daerah, namun membahayakan, sehingga menerbangkan balon udara tidak boleh sembarangan. Polisi pun menggelar razia dan menyita balon udara serta petasan yang biasa diterbangkan ketika momen Lebaran. Di Kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur, polisi mengamankan 6 orang, 4 diantaranya berstatus pelajar SD dan SMP. Dari 6 orang ini, polisi menyita balon berukuran 12 meter dan ratusan petasan beragam ukuran. Mereka membuat sendiri balon udara dengan biaya hasil patungan. Karena masih di bawah umur, orang tua mereka pun dipanggil ke kantor polisi. Terdiri dari 6 anak, yang 1 dewasa, yang 5 masih usia 14-15, usia anak SMP. Sebuah balon ukuran 12 meter, diameter 2 meter, berisi mercon, petasan sebanyak 450 yang kecil, yang besar sejumlah 15. Saat ini kami masih melakukan pendalaman dari mana asal-usul dan sumber dana yang berhasil kami amankan hari ini. Penerbangan balon udara secara liar dilarang karena membahayakan, diantaranya mengganggu aktivitas penerbangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 disebutkan penerbangan balon udara liar dapat dikenai sanksi penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Karena banyaknya tradisi menerbangkan balon udara di sejumlah daerah, polisi menggelar razia sejak awal Lebaran dan telah menyita lebih dari 50 balon udara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami mohon maaf karena informasi sebelum ini merupakan razia balon udara yang kian meresahkan warga karena bisa berdampak berbahaya. Salah satunya tadi ya, balon udara ini jatuh ke kabel PLN dan mengakibatkan pemadaman di kota-kota yang memang tersalurkan ya si aliran listrik ini. Iya. Selain itu juga ini berpotensi untuk mengganggu transportasi udara. Betul. Dan ini ada hukuman tertentu ketika orang menerbangkan balon tanpa izin gitu ya, karena ancaman hukuman ini 2 tahun pidana ataupun denda sebesar 500 juta rupiah. Ya. Dan beralih ke informasi berikut pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu menegaskan aktivitas ziarah kubur dilarang hingga 17 Mei mendatang. Larangan aktivitas ziarah kubur guna mencegah persebaran COVID-19. Semua ditutup, nanti kita akan tegaskan kembali bahwa kawasan ziarah memang masih ditutup dan nanti petugas kita biar diperbanyak, gitu ya. Cukup. Pemirsa, setelah dilarang hari ini, ziarah ke pemakaman di ibu kota sudah kembali dibuka. Dan langsung saja kita bergabung dengan Nata Arman di TPU Karet Bifak untuk memantau situasi dan kondisi di sana. Nata, selamat pagi. Ini bagaimana, apakah warga sudah mulai berdatangan untuk berziarah nih di TPU Karet Bifak ini? Ya baik, Gede dan juga Arlista. Situasi terkini di TPU Karet Bifak menjelang hari pertama dibukanya TPU Karet Bifak ini terpantau sejak pagi tadi hingga dengan saat ini terlihat ada beberapa masyarakat yang mulai berdatangan ke TPU Karet Bifak ini untuk sekedar berziarah makam sanak saudaranya, mengingat kemarin-kemarin tidak diperkenankan untuk melakukan ziarah kubur. Dan tercatat untuk pagi ini tercatat sebanyak kurang lebih 30 hingga dengan 50 masyarakat yang berziarah di TPU Karet Bifak ini namun tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan juga menjaga jarak. Dapat kami informasikan juga, tadi juga kami sempat melihat adanya beberapa peziarah juga yang sedang mencari di mana letak dari petugas-petugas yang berwenang sehingga mereka lebih mudah untuk menemukan makam dari sanak saudara tersebut. Kemudian juga terlihat juga di belakang saya sudah terlihat adanya penjual bunga yang dimana mereka ini memang memanfaatkan momentum hari pertama dibukanya TPU Karet Bifak ini untuk pertama kali di Ibu Kota Jakarta pada tanggal 17 Mei hari ini. Ya, Agede dan juga Arista. Baik. Ya.
Nata, ini adalah hari pertama setelah pelarangan ya oleh Gubernur DKI Jakarta. Nah, apakah pada hari ini akankah ada sistem begitu ya untuk membatasi warga yang ingin berziarah ke Karet Bifak? Ya, Gede dan juga Arlista, untuk informasi tersebut kami belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dikarenakan memang dari pihak dari Humas sendiri belum sampai di pukul 6:30 pagi tadi. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut, namun yang dipastikan untuk hari ini diperkirakan peziarah sendiri tidak seramai hari weekend sebelumnya, karena mengingat hari ini adalah merupakan hari masuk kerja. Ya, Gede dan juga Alisa. Lantas, Nata, apakah ada antisipasi dari para petugas jika untuk sore nanti ya warga datang untuk berziarah ke pemakaman keluarganya? Ya, untuk antisipasi sendiri di saat ini memang masih terlihat juga ada beberapa pos dari Pemprov DKI Jakarta yang memang nanti direncanakan akan ada petugas tambahan seperti itu untuk mengurai massa sehingga tidak ada kerumunan yang terjadi di TPU Karet Bifak ini, mengingat saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Ya, kembali ke Gede dan juga Arista. Baik, terima kasih Nata informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, berikutnya 7 orang tewas dan 2 lainnya hilang akibat insiden perahu terbalik di Boyolali, Jawa Tengah. Perahu diduga terbalik karena salah satu penumpang berfoto selfie di geladak depan perahu. Tim SAR yang sudah melakukan pencarian di sekitar lokasi perahu tenggelam di Waduk Kedung Ombo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu pagi kembali menemukan satu jenazah di dalam waduk yang kedalamannya mencapai 20 hingga 25 meter. Tubuh korban terdeteksi oleh drone tim SAR yang diluncurkan di atas permukaan air mengelilingi lokasi tenggelamnya perahu penyeberangan. Sementara 2 orang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Dalam operasi pencarian, tim SAR mengalami kesulitan karena banyaknya jaring dan tonggak kayu yang dipasang petani karamba. Sementara itu, pengemudi perahu yang masih berusia 13 tahun diperiksa intensif polisi. Polisi juga terus mendalami penyebab pasti kecelakaan dan menutup sementara objek wisata Warung Apung Waduk Kedung Ombo. Untuk sementara ditutup dalam proses supaya untuk menjaga air di bawah itu tidak keruh seperti itu. Kalau korban tadi sudah dibawa ke rumah sakit ya? Sudah di Waras Wilis, Andong. Kejadian bermula saat perahu berpenumpang 20 orang hendak menuju warung makan Apung yang berjarak 50 meter dari daratan. Saat perahu sudah mendekati tujuan, tiba-tiba seorang penumpang berjalan ke geladak depan kapal untuk bersuah foto. Namun tiba-tiba perahu oleng dan terbalik, sayangnya perahu tidak dilengkapi alat keselamatan. Akibatnya 7 orang meninggal dunia dan 2 lainnya hilang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepolisian Resort Boyolali memeriksa 3 orang atas insiden tenggelamnya perahu di Waduk Kedung Ombo. Salah satu yang diperiksa yakni nakoda yang ternyata masih di bawah umur. Nakoda perahu yang masih berusia 13 tahun telah dibawa ke Mapolres Boyolali, Jawa Tengah guna dilakukan pemeriksaan. Selain nakoda, 2 orang saksi juga diperiksa terkait penyebab tenggelamnya perahu Warung Apung di Waduk Kedung Ombo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah. Nakoda yang masih berusia di bawah umur, sehingga untuk saat ini penanganan diserahkan ke pihak perlindungan anak Polres Boyolali, Jawa Tengah. Sementara 2 lainnya masih sebatas saksi. Untuk sementara baru 3 dulu ya. Salah satunya nakoda, kebetulan di bawah umur. Kita mintain keterangan untuk sementara dari unit PPA Satreskrim Polres Boyolali sudah melaksanakan pemeriksaan awal. Polisi menemukan bahwa perahu yang digunakan untuk mengangkut 20 penumpang ini tidak dilengkapi alat pengaman serta surat izin dalam pengoperasian perahu, sehingga faktor keamanan terabaikan. Upaya pencarian korban perahu tenggelam dilanjutkan hari ini dan jumlah korban tenggelam yang ditemukan sejumlah 7 orang dalam kondisi meninggal dunia. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.
Pemirsa, saat lagi kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Anies Pagi.